Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro tengah menyusun langkah besar menuju terobosan medis dengan merancang kehadiran layanan treatment stem cell menjadi yang pertama di Provinsi Lampung. Selasa tanggal 22 April tahun 2025. Inisiatif ini dinilai sebagai lompatan signifikan dalam pelayanan kesehatan daerah dan potensi pengembangan pendapatan rumah sakit. Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, Dr. Fitri Agustina menyebut bahwa terapi stem cell merupakan terobosan masa depan yang akan membawa angin segar bagi dunia medis di Metro. Ia menjelaskan stem cell adalah terapi sel yang memiliki potensi besar dalam pengobatan penyakit-penyakit kronis seperti gagal ginjal, diabetes, hingga gangguan degeneratif. Terapi tersebut bisa memperbaiki kerusakan tubuh, meningkatkan produktivitas tubuh yang terganggu, bahkan memiliki manfaat besar untuk kesehatan kulit. Dr. Fitri menegaskan bahwa RSUD Ahmad Yani berkomitmen menyusun langkah demi langkah untuk merealisasikan rencana ini, mulai dari penguatan koordinasi dengan pemerintah kota hingga persiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani teknologi sensitif ini. Fitri menuturkan peralatan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Terpenting adalah persiapan SDM yang terlatih dan memiliki kompetensi khusus. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota agar terapi ini benar-benar bisa hadir dan menjadi layanan unggulan rumah sakit. Senada disampaikan Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Ahmad Yani Metro, Dr. Hasril Syahdu. Ia menjelaskan bahwa gagasan ini lahir sebagai bentuk respons terhadap dinamika pengobatan modern berbasis bioteknologi, khususnya dalam pemanfaatan sekretome dan stem cell yang telah terbukti memiliki potensi terapi terhadap berbagai penyakit kronis. Hasril menjelaskan kegiatan tersebut atas seizin Wali Kota dan Direktur untuk mensosialisasikan terkait dengan treatment sekretome stem cell and sekretome, the future of biomedicine. Terima kasih. Pada hari ini kita kedatangan narasumber kita, Profesor Dr. Agung Putra, MSI MID. Beliau merupakan salah satu pendiri dari SCCR, Stem Cell Cancer Research. Jadi di sini beliau hadir untuk memberikan materi perihal dengan terapi stem cell. Bahwasanya kita ketahui bahwa stem cell memiliki potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit degeneratif dan penyakit kronis seperti gagal ginjal, penyakit luka diabetes. Kemudian juga peran stem cell ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan teknologi stem cell kita dapat memperbaiki kerusakan jaringan tubuh kita, organ tubuh, serta meningkatkan fungsi tubuh yang terganggu. Selain itu juga stem cell juga berfungsi untuk peremajaan kulit ya, selain untuk pengobatan juga untuk estetika. Jadi banyak manfaatnya yang kita dapatkan untuk stem cell, dan harapannya ke depan stem cell ini bisa untuk terapi di RSUD Ahmad Yani sebagai salah satu untuk meningkatkan teknologi yang modern, pengobatan teknologi modern. Jadi tidak hanya pada pengobatan obat-obat saja, tapi ini dari stem cell dari dalam tubuh manusia. Rencana-rencana pasti ada, nanti kita akan melaporkan perihal ini. Kemudian juga dengan Bapak Wali Kota, harapannya ke depan rumah sakit bisa menggunakan terapi stem cell ini, dan juga provinsi juga. Tentunya kita perlu sarana-prasarana nggak terlalu banyak ya, tapi SDM itu yang mumpuni, SDM para dokternya untuk berkaitan hal ini. Ya, pastinya nanti akan ada apa khusus ya, mungkin ini tidak dijamin oleh JKN ya, pelayanan BPJS-nya ada. Ya, insya Allah ya dosen ke depannya nanti dengan kita melakukan dulu semuanya dengan Bapak Wali Kota. Dan kegiatan ini merupakan salah satu dari upaya itu? Ya betul, jadi untuk memberikan informasi pengetahuan dulu kepada teman-teman semua, khususnya para dokter spesialis yang akan memberikan terapi itu. Jadi saya sebutkan dulu tentang asbabul nuzulnya ya, asbabul nuzul tentang Profesor Agung muncul di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Ini setelah kita berdiskusi, berdialog, dan minta izin dengan Pak Wali Kota untuk menyelenggarakan sosialisasi stem cell. Jadi berangkat dari izin Pak Wali Kota, dan saya izin ke Direktur untuk mensosialisasikan terkait stem cell. Stem cell ini satu pilihan treatment yang cukup handal untuk seperti penyakit-penyakit gagal ginjal, untuk penyakit HIV/AIDS, untuk penyakit osteoartritis, untuk penyakit DM tipe 2. Dan ini sudah diakomodir oleh Rumah Sakit Cipto di Jakarta dan Rumah Sakit Darmais. Jadi dasar-dasar itulah membuat kita berkeinginan untuk pilihan treatment
atau pengobatan di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Harapannya karena ini sifatnya eksklusif, nanti minta otomatis saya izin dulu dengan Pak Wali Kota apakah beliau bersedia atau tidak saya membuka layanan eksklusif ini dengan persetujuan Pak Wali Kota. Saya yakin beliau juga memang konsentrasi penuh terhadap rumah sakit untuk mengembangkan rumah sakit lebih baik lagi. Saya yakin beliau akan menyetujui. Dasar beliau menyetujui itulah baru kita bisa melangkah. Oh, sudah otomatis itu sudah tahu. Jadi dengan treatment stem cell ada di rumah sakit kita sudah itu meningkatkan pendapatan anggaran daerah atau meningkatkan pendapatan dari rumah sakit itu sendiri. Kita tahu stem cell ini untuk saat ini tidak di-cover oleh BPJS tapi sifatnya eksklusif. Dan kita tahu juga harganya juga cukup lumayan fantastis kalau dia suntikannya stem cell. Tapi ada turunannya, ada sekretom, ada exosom, itu harganya terjangkau. Exosom dan sekretom ini bisa memulihkan seperti gangguan DM tipe 2, osteoartritis sudah bisa disembuhkan dengan exosom dan Seperti itu sudah ada di rumah sakit mana? belum. Justru kita ingin mengawali dan saya yakinnya Pak Wali Kota insya Allah menyetujui karena tadi saya sampaikan dari ke depan bahwa beliau konsen untuk mengembangkan rumah sakit dan kita lebih awal dari RSAM Rumah Sakit Abdul Muluk, walaupun tadi disampaikan oleh Prof. Agung katanya Pak Gubernur kita mau mengirim 10 dokternya ke SCCR yang ada di Semarang. Sudah barang tentu ingin mendongkrak pendapatan anggaran daerah untuk pendapatan rumah sakit itu. Ya, harapannya kita bisa berkolaborasi dengan RSAM karena RSAM kan kita tahu di rumah sakit tipe A, tapi ketika ini kita rubah menjadi rumah sakit tipe A, ya ini momentum pertama kali dan satu-satunya kita di Lampung. Time 7 TV Kota Metro melaporkan.